Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, bertemu lagi insyaAllah di Rabu siang hari. Biasanya pukul 12.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat, untuk melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan saya mohon maaf tadi sedikit telat ya, kurang lebih 17 menit. InsyaAllah nanti akan kita tambahkan di waktu yang harusnya kita berhenti 12.30. Kita akan lanjutkan sampai insyaAllah 12.40 atau 50 menit. Maaf, 13 maksud saya. 40 atau 50 menit insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pada kesempatan ini bab baru, bab ke-96, termasuk salah satu bab yang penting sekali untuk difahami oleh setiap muslim, yaitu bab tentang melepas teman dan berwasiat kepadanya saat berpisah dengannya, baik untuk safar maupun lainnya, serta mendoakannya dan memohon agar didoakan. Bab ini seperti biasa, kalau ada bab baru saya akan jelaskan dulu tentang masalah babnya, biar nanti kita pada saat membahas isi daripada dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kita akan lebih bisa nyambung ya bahasannya, dan lebih memahami maksud dan tujuan daripada penyusunan bab ini. Tentu teman-teman sekalian, dalam Islam kita bukan hanya sekedar punya hubungan kekerabatan, kita bukan hanya sekedar punya hubungan persahabatan, misalnya jaringan bisnis, atau tetangga, atau apa saja. Nah, murid sama guru misalnya. Tetapi bukan hanya sekedar pada saat itu terjalin hubungan, oh saya kenal, selesai. Islam menganjurkan kita memilih tempat dan juga teman-teman yang tepat. Dan di saat misalnya teman-teman ini dan kerabat ini misalnya melakukan satu perbuatan baik, kita dukung. Pada saat mereka melakukan perbuatan salah, kita ingatkan. Begitu posisi seorang muslim, selalu peduli dengan kebenaran digambarkan oleh Allah atau diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana dia mendukungnya, dan bagaimana kemungkaran atau kesalahan dia mengingkarinya atau memberhentikannya. Nah, termasuk di sini adalah satu poin tambahan lagi berhubungan dengan masalah hubungan kekerabatan, hubungan persahabatan, tadi jaringan bisnis, tetangga sama tetangganya, misalnya guru sama muridnya, dan seterusnya. Misalnya bawaan sama pimpinan atau masyarakat dengan pemerintah, sama pemimpin para masyarakatnya misalnya, semua sama. Bagaimana pada saat mereka bertemu dan akan berpisah, walaupun misalnya berpisahnya itu hanya sekedar bukan safar, ya, artinya hanya berpisah misalnya malam ini kita akan berpisah karena sudah cukup waktu untuk bertemu misalnya. Kita akan bersama masing-masing ke rumah bertemu dengan keluarga misalnya, atau memang mau safar, ya. Jadi dua-duanya ini dalam keadaan seperti ini tetap aja dianjurkan dalam Islam. Ada bab khusus adalah saling mewasiatkan kebaikan. Para sahabat ridwanullah alaihim, kalau mereka bertemu, misal contoh bertemu selepas sholat isya, masing-masing sudah akan pulang ke rumah, ke rumah keluarga masing-masing tentunya, maka mereka saling mewasiatkan satu sama yang lain. Misalnya, walaupun mereka hanya membaca surah Al-Asr saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia banyak sekali yang rugi dalam kehidupan dunia ini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang sibuk beriman dengan imannya dan juga amal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, saling mewasiatkan ya kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan untuk bersabar dalam menerapkan dan juga menerima kebenaran serta meninggalkan larangan-larangan. Nah, walaupun hanya sekitar surah Al-Asr saja, mereka saling mewasiatkan satu sama yang lain. Begitu juga pada saat akan safar. Bagi orang tua juga begitu, selalu berwasiat pada anaknya kalau misalnya dia sudah mau meninggal dunia, atau misal kepada kerabatnya secara umum, atau mungkin kepada orang-orang di sekitarnya, mungkin termasuk muridnya pada saat dia akan meninggal dunia misalnya, dia berwasiat karena akan berpisah, ya, jadi bisa berpisah sesaat saja, kita akan bertemu lagi besok, atau berpisah pada saat akan safar salah satu dari dua orang ini, atau misalnya berpisah karena salah satunya sudah merasa sakit keras dan akan meninggal dunia. Semua ini dianjurkan kita selalu memberikan wasiat yang baik. Berapa banyak wasiat-wasiat yang baik ini atau pesan-pesan yang baik ini justru meninggalkan bekas yang luar biasa ya kepada orang-orang. Misalnya orang yang kita berikan wasiat mungkin hanya sekedar mengatakan bertakwalah kepada Allah, jagalah selalu
hubungan baik dengan Allah. Mungkin dengan itu subhanallah dia selalu ingat dan dia selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengingat wasiat itu. Dan ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan mulai teman-teman sekalian membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya. Diambil dari potongan surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 132 sampai 133. Yang berbunyi, وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Nah, di sini karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin pada saat beliau meninggal anak cucunya tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan dikerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Maka beliau berikan wasiat sebelum beliau wafat kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub alaihissalam juga menjalankan tata cara yang sama pada saat dia akan meninggal dunia. Dia juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Dalam kurung Ibrahim berkata alaihissalam, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, makna di sini adalah perlu kita fahami memang agama yang Allah turunkan dan agama yang Allah terima hanya Islam. Dan semua nabi-nabi agamanya Islam. Tidak ada agama lain yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma satu agama ini, turun-temurun. Yang berbeda adalah hukum-hukum. Mohon maaf. Dalam beberapa kasus saja. Tapi semua judulnya adalah agama Islam. Jadi Nabi Musa Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad alaihissalam semuanya Muslim. Tidak ada satupun Nabi kecuali Muslim. Itu keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku adalah ibarat sebuah bangunan yang sangat bagus. Orang-orang keliling di bangunan itu kemudian mereka memuji-muji bangunan tersebut karena indahnya. Lalu mereka temukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Maka mereka berkata satu sama yang lain, andai saja batu bata yang diletakkan, maka sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah aku satu batu bata itu. Ya. Jadi Nabi SAW sama Nabi-Nabi yang lain sama agamanya Islam. Cuma berbeda dari sisi hukum-hukum syariat. Ada yang berjalan tetap sama seperti haji dari zaman Nabi Ibrahim AS. Berkurban dari masa Ibrahim AS. Bahkan dari zaman Nabi Adam AS sudah ada ibadah kurban misalnya. Jadi seperti itu gambarannya. Maka di sini Nabi Ibrahim AS mengingatkan, ya, Allah sudah memilih agama buat kalian, maksudnya agama Islam yang satu itu. Maka jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kalau meninggalnya saja tetap dalam keadaan Islam, apalagi hidupnya, gitu ya. Apakah kalian menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya? Tadi Nabi Ibrahim AS mengingatkan anak cucunya Yakub, Ismail, ya. Kemudian saat Nabi Yakub mau meninggal, juga ada informasi yang perlu kalian dengarkan. Begitu Allah SWT sampaikan. Dia juga berwasiat kepada anak-anaknya, apakah kalian, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri dan patuh kepadanya. Misalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita bisa lihat pentingnya wasiat yang disampaikan kepada anak cucu, ya. Pentingnya wasiat diambil juga dari sini. Tadi saya sudah rincikan misalnya pemimpin pada masyarakatnya, pentingnya wasiat misalnya sahabat pada sahabatnya, para bisnis pada para bisnisnya misalnya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu berpegang teguh dengan Islam dan agama yang mulia ini, ya. Kata beliau, adapun hadis-hadis dalam bab ini antara lain hadis Zaid bin Arqam yang telah disebutkan dalam bab tanda kutip memuliakan ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban fahamidallah wa athna alaihi wa wa'adha wa dhakkara. Thumma qala, amma ba'd, ala ayyuhan nas, innama ana bashar yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib wa ana tarikun fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وأذكركم الله في أهل بيتي. Pada suatu hari Rasulullah SAW berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau memuji Allah, menyanjung-nyanjungnya, menasihati dan memperingatkan. Kemudian beliau bersabda. Kita langsung saja masuk kepada penjelasan hadis dan faedah langsung yang bisa diambil ya. Di sini faedah hadis secara umum hadis ini memberikan gambaran bagaimana Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu menyebutkan dan menukil wasiat Nabi SAW kepada kita semua. Dan akhirnya dengan keikhlasan yang ada dalam hati beliau, Allah kekalkan riwayat ini sampai kepada kita. Dan faedah yang bisa diambil yang pertama adalah tentang kecerdasan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, di mana beliau menukil tentang kisah bagaimana Nabi SAW pada saat sedang satu waktu bersama mereka, para sahabat kemudian menjadi khatib, dan caranya adalah memuji Allah ya, dan menyanjungnya, kemudian barulah beliau menasihati dan memberikan peringatan. Dan ini faedah yang luar biasa. Faedah kedua dari hadis adalah bagaimana seseorang kalau ingin memulai ibadah apapun, maka dia mulai dengan menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Apakah ingin berdoa, apakah ingin berceramah, apakah ingin menyampaikan wasiat atau mengajar, ya, atau mau bekerja misalnya, dia mulai dengan alhamdulillah. Dan lebih sempurna lagi kalau dia ikutkan dengan wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena kita selalu memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW setiap mau beraktivitas. Terutama kalau Anda ingin berdoa. Ya, kalau doa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tanpa tahmid, memuji Allah, dan tanpa salawat, maka tertolak. Ya. Begitu juga statement yang dinukil dari Umar radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan itu adalah kewajiban membacakan salawat ya, dalam doa kepada Nabi SAW, dan itu penyebab diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dengan itu. Nah, ini pelajaran kedua dari hadis dari potongan ini. Ya. Kemudian selanjutnya, mulailah Nabi SAW memberikan wasiat amma ba'd, lalu selanjutnya. Nah, ini faedah ketiga dari hadis. Kalau dalam tulisan bahasa Arab, ya, memang selalu setelah memuji Allah, salawat kepada Nabi SAW ada diikuti dengan amma ba'd, lalu selanjutnya. Mungkin Anda tidak asing kalau mendengarkan para ustadz kita, para kiai kita dalam menyampaikan nasihat-nasihat mereka, petua-petua mereka sering kali mengucapkan amma ba'd. Nah, seperti itu. Itu juga termasuk bagian daripada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah ketiga, mengucapkan amma ba'd. Kemudian selanjutnya, wasiat Nabi SAW, ingatlah wahai manusia, sungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia, tidak lama lagi utusan Tuhanku akan datang kepadaku dan aku pasti menyambutnya. Di sini faedah yang kita bisa ambil yang keempat langsung, yaitu wasiat Nabi SAW penting sekali. Kalau aku ini tidak mungkin hidup terus, aku pasti akan meninggal satu waktu, dan tidak lama lagi setelah aku berkhutbah ini akan ada malaikat maut, utusan Tuhanku akan datang menyambutku. Ya. Nabi SAW tidak tentukan waktunya kapan, tapi beliau mengatakan sudah sangat dekat. Oleh karena itu, hati-hati. Kalau aku saja meninggal, bagaimana juga dengan kalian? Dan perlu setiap orang di antara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian tersebut. Dan ini cukup banyak didukung dengan hadis-hadis yang lain di mana Nabi SAW mengatakan, ya, pada saat mengantar jenazah, kemudian beliau meneteskan air mata sampai membasah, sampai menetes ke tanah, membasahi tanah. Lalu kata Nabi SAW sambil lihat kuburan, seperti tempat inilah kita harus punya persiapan. Misal, gitu ya. Dan Nabi SAW ingatkan masalah kematian. Beliau juga mengatakan, aku dulu melarang kalian di fase Mekah untuk ziarah kubur, maka sekarang di Madinah ziarahilah. Maksudnya setelah terjadi hijrah ke Madinah, dan seterusnya sampai menjelang hari kiamat, setiap muslim dianjurkan ziarah kubur. Untuk apa? Fa'inna tudzakirul akhirah. Karena akan mengingatkan kita tentang masalah kehidupan yang datang setelah kematian. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kafa bil mauti dzakira, cukuplah mati itu sebagai pemberi peringatan misalnya. Dan memang harus setiap orang yang kita sadar kalau dia akan menuju ke Tuhannya. Dan berapa banyak ayat Al-Quran yang berbunyi wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Dalam zikir pagi petang, dalam zikir pagi kita selalu mengatakan, ya Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya, ini kita ucapkan karena kita akan kembali kepada Allah SWT. Ya Allah, kami tiba di pagi hari ini dengan izin-Mu.
Kami juga tiba di sore hari dengan izinmu. Dan karenamu dengan izinmu kami hidup. Dan juga karenamu kami meninggal dunia. Dan kepadamu kami akan dikembalikan. Di sore hari kita tinggal, akhirnya diganti dengan wa ilaikal masir. Ya. Dan kepadamu kami akan menuju. Kan gitu. Ini semua mengingatkan tentang hari pulang kita. Hari kembali kita. Dan setiap muslim harus menyadari masalah itu. Makanya Nabi SAW berikan wasiat ini. Wasiat pertama beliau, wahai manusia ketahuilah, sudah tidak lama lagi aku pun akan meninggal. Kembali, aku tidak mungkin hidup selamanya. Dan ya, utusan itu kalau datang aku akan menyambutnya. Maksudnya aku akan ceria menyambutnya karena itu utusan Allah untuk membawaku kepada kehidupan abadi menuju ke akhirat sana nanti. Ini wasiat yang luar biasa dari Nabi SAW. Kemudian wasiat kelima, Nabi SAW mengatakan, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung. Yang pertama ialah Kitabullah. Ya. Maksudnya, ya, di dalam, nanti kalau aku sudah meninggal, patokan kalian adalah kembali kepada Kitabullah Al-Quran. Ini faedah yang kelima dari hadis, yaitu pentingnya setiap muslim, apapun ya, yang dia sedang ingin lalu dalam kehidupannya, atau dia lalu dalam kehidupannya, selalu berpatokan pada Al-Quran, Kitabullah. Kita berpegang teguh pada Kitabullah agar benar-benar ya kita menjaga ya isinya, kandungannya, ya gitu, mengamalkanlah kita membacanya, mentadabburi, merenungi ayatnya, menghafalnya dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi selalu tolok ukurnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan itu boleh, maka kita anggap boleh. Ya, siapa yang sesuai dengan Al-Quran kita benarkan dia. Siapa yang kita katakan tidak boleh, yang tidak boleh dalam Al-Quran. Dan juga siapa yang bertolak belakang, tetap memaksakan untuk melanggar, kita katakan dia salah. Nah seperti itu. Wasiat keenam, ya, cuma di sini kata Nabi SAW sebelum wasiat keenam, kata Nabi SAW, aku meninggalkan tengah-tengah kalian dua perkara agung. Yang pertama adalah Kitabullah, dan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitab Allah dan berpegang teguhlah dengannya. Ya. Maka beliau pun menyuruhkan dan menganjurkan untuk mengikuti Kitabullah. Ya, ini yang diwasiat oleh Nabi SAW. Artinya jangan sampai tinggalkan Kitabullah, baca. Kitab itu turun dari langit, dari sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung penuh dengan petunjuk, penuh dengan cahaya. Apapun yang kalian inginkan ada di sana. Dan selalu ini jadi patokannya. Al-Quran, Al-Quran. Dalam riwayat lain beliau mengatakan dua perkara, yaitu Kitabullah wa sunnati. Berpegang pada kitabku dan sunnahku. Gitu. Nah ini supaya umat Islam berpegang teguh pada hal tersebut. Ini faedah kelima. Faedah keenam, beliau mewasiatkan kepada kita juga, semua umatnya, agar memperhatikan hak keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sambil mengatakan, dan keluargaku, aku peringatkan kalian, takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar setiap muslim memuliakan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak asing lagi tentunya kita memuliakan para ahli bait, ya, kita selalu membacakan salawat kepada mereka pada saat sedang sholat. Ya, kalau kita mengetahui mereka turunan Nabi SAW, kita muliakan. Tetapi ini tentu bukan berarti kita membiarkan mereka dalam kesalahan mereka atau maksiat mereka, tidak. Karena kalau ada orang yang melakukan kesalahan, tetap saja akan dihukum oleh Allah SWT walaupun keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau kita temukan misalnya ada orang di antara ahli bait dan juga selain ahli bait, mereka dua-duanya baik, maka kita lebih memuliakan ahli bait. Itu sudah menjadi syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setiap muslim tentunya sebagai bentuk cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dia juga akan mencintai ahlul bait. Ahlul bait ini maksud dalamnya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pasangan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalau para istri pun ahlul bait, ya, mereka juga bagian daripada keluarga, gitu kan. Karena orang kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki nikah sama wanita, kemudian tidak bercerai semasa hidupnya, maka dia juga akan bersama-sama di akhirat nanti. Maka dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, semua yang berhubungan dengan Nabi SAW, maksudnya punya hubungan kekerabatan, baik dari jalur pernikahan atau langsung dari nasab, maka dinamakan ahlul bait, ya. Dan kita tentu semuanya menjaga hak-hak mereka, memuliakan mereka, gitu kan, dan memberikan kedudukan yang baik, karena memang mereka adalah keturunan langsung Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ada orang yang berdusta dengan nasabnya, dia mengatakan di al-bait tapi sebenarnya bukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita campur ke sana. Yang penting kita melihat secara zahir. Orang mengatakan di al-bait, kita mengatakan iya. Kalau misalnya dia melakukan satu perbuatan baik, kita dukung. Kalau dia memiliki kemuliaan, kita muliakan.
Kalau dia melakukan kesalahan, kita ingatkan. Ya, seperti itu gambarannya. Tapi jadi saksi bahasan kita di faedah yang keenam adalah bagaimana Nabi SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk memberikan perhatian kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadits nomor 717 dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa fa dhanna أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمن أكبركم." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, kata Abu Sulaiman Malik ibn Al-Huwairith radhiyallahu anhum, kami pernah mendatangi Nabi atau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mendatangi ke Madinah, ya. Saat itu kami adalah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal di tempat Rasulullah SAW selama 20 hari. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat penyayang dan berhati lembut. Beliau mengira bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami. Maka beliau pun menanyakan kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami menceritakan kepada beliau. Akhirnya beliau bersabda, "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah di tengah-tengah mereka. Ajarilah mereka dan suruhlah mereka. Laksanakan sholat ini di waktu ini dan sholat ini di waktu ini. Apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang tertua di antara kalian." Dalam riwayat Bukhari ada tambahannya, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli," dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis ini memberikan banyak sekali faedah kepada kita. Kita ambil dulu syarah umumnya, penjelasan umumnya. Kalau riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana ada beberapa orang sahabat yang luar dari kota Madinah datang, di antaranya adalah yang menyampaikan riwayat ini Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Beliaulah yang menceritakan tentang kondisi dia dan teman-temannya datang untuk belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan digambarkan di sini bagaimana mereka sibuk dalam 20 hari mempelajari Islam ini dari Nabi SAW. Dan di saat Nabi SAW melihat mereka sudah mulai kangen, rindu dengan keluarganya, dan Nabi SAW tanyakan siapa saja mereka tinggal, lokasi tinggalnya di mana gitu kan, sehingga Nabi SAW bisa mengambil kesimpulan, oh mereka ini memang sudah sangat rindu dengan keluarganya, harusnya mereka diizinkan untuk pulang. Maka Nabi SAW berikan mereka bekal terutama tentang masalah sholat, tentang tata cara sholat dan waktu sholat, serta juga ya bagaimana harus pada saat mengerjakan sholat wajib itu ada azan dikumandangkan di satu wilayah, dan itu sudah mewakili wilayah secara umum ya yang ada di sekitar situ. Kemudian Nabi SAW menyuruh agar yang menjadi imam adalah orang yang tertua di antara mereka. Baik, riwayat ini ya kita ambil faedahnya teman-teman sekalian. Faedah yang pertama adalah kecerdasan Abu Sulaiman Malik ibn Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Sebenarnya beliau bisa saja ya langsung memasuki atau menyampaikan sabda Nabi SAW. Ini sering kita sampaikan ya. Jadi salah satu ciri khas yang kita coba terapkan dalam bahasan hadis adalah kalau ada sahabat yang menyampaikan awal kisah terjadinya penyampaian hadis itu, kita jadikan sebagai pegangan kita. Ya, kita jadikan sebagai kelebihan tersendiri. Karena dengan itu kita jadi bisa faham apa yang sedang terjadi pada saat itu. Karena Abu Sulaiman bisa saja langsung mengatakan, ya sungguhnya Nabi SAW mewasiatkan kami agar kami sholat ya, tepat waktu, dan kami juga ya menunjuk satu muadzin dan menjadikan orang yang tertua dan kami sebagai imam. Selesai. Tapi di sini subhanallah, dengan dia menyampaikan ternyata dia datang dengan teman-teman yang sebaya dengan dia, kemudian duduk 20 hari di kota Rasulullah SAW, belajar dari Nabi SAW, lalu menyebutkan tentang ciri Nabi. Nabi itu rahiman rafiqa, ya beliau adalah orang yang sangat penyayang, ya, dan juga lembut. Kemudian juga
mereka setelah dilihat oleh Nabi SAW muncul seperti rasa kangen karena sering menyebut-nyebut tentang keadaan keluarga dan perkampungan mereka, maka Nabi SAW izinkan mereka pulang. Nah ini kan perlu untuk kita ketahui, kan dari sini pun kita akan ambil faedah-faedah yang sangat banyak. Itu kurang lebih gambarannya. Baik, kita ambil faedah pertama berarti tentang kecerdasan Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, bagaimana beliau mendatangkan awal kisah daripada wasiat Nabi SAW kepada beliau dan juga teman-temannya. Faedah kedua dari hadis adalah pentingnya seseorang muslim untuk datang menuntut ilmu. Ingat teman-teman sekalian, ilmu itu harus dicari. Tidak ada orang di antara kita yang lahir dalam kondisi sudah alim, sudah faham agama ini. Harus belajar. Kita lowongkan waktu. Para pengajar pun masih harus belajar. Para da'i, para ulama pun masih terus harus mendalami ilmu agama ini. Sambil mengajarkan kepada umat. Apalagi umat yang dasarnya memang belum meluangkan waktu khusus untuk belajar. Mereka harus meluangkan waktu belajar. Diambil daripada sikap Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sengaja datang ke kota Madinah bersama teman-teman yang sebaya dengannya. Dan kemudian juga menuntut ilmu. Ini faedah yang kedua dari hadis. Faedah yang ketiga, pentingnya anak-anak muda dibiasakan untuk mendalami ilmu agama. Ini yang harus dimaksimalkan di masa muda. Menghabiskan umur dalam menuntut ilmu agama. Itu penting sekali. Itu yang harus dilakukan. Gitu. Jadi berapa banyak anak muda sekarang yang hilang dari peredaran agama. Maksudnya adalah tidak mempelajari ilmu agama. Mereka justru jauh dari agama. Ya, seakan-akan agama itu memang sebuah spesialis saja yang harus ditekuni oleh sebagian orang, tidak harus semuanya. Tidak, saudaraku. Semua muslim punya kewajiban untuk mempelajari Islam. Ya, itu bukan opsi, tapi kewajiban. Anda wajib mengetahui tentang apa itu rukun Islam, ya, kemudian rinciannya dan Anda amalkan. Apa itu rukun iman, Anda rinciannya kemudian Anda amalkan dalam kehidupan. Itu wajib, bukan pilihan. Jadi harusnya setiap muslim itu memang sudah langsung saja belajar dan supaya dia memahami apalagi hukum-hukum dasar dalam agama Islam, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji misalnya ya. Kemudian bagaimana memunculkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat dan juga takdir baik dan takdir buruk yang Allah tentukan ya. Karena ini penting sekali. Nah ini faedah ketiga. Makanya di sini dikatakan Abu Sulaiman menceritakan wa nahnu syababatun mutaqaribun. Dan kami adalah anak muda yang sebaya. Jadi mereka di masa muda ini dipakai untuk itu. Bukan dihabiskan teman-teman sekalian kepada kemaksiatan, pelanggaran agama. Sebagian orang tua, semoga Allah berikan hidayah. Mereka dengan santainya mengatakan, sudahlah nak, mumpung masih muda, puas-puasin. Ayah juga begitu, ibu dulu begitu. Nanti kalau sudah tua baru belajar agama, ini pemahaman yang keliru. Justru di masa muda ini mereka harus isi dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang harus mereka lakukan. Ini faedah ketiga dari hadis, artinya menghabiskan masa muda dalam kebaikan-kebaikan. Karena energinya, ya potensinya itu masih sangat besar. Tubuhnya masih sehat, matanya masih terang. Ya. Faedah daripada keempat, ya, pentingnya orang juga kalau menuntut ilmu meluangkan waktu. Walaupun di sini disebutkan 20 hari, tetapi penting seseorang datang kepada satu syekh, satu alim, satu orang kiai, ya, guru, ustadz yang dia datang, lalu dia duduk, dia belajar. Tidak cukup orang belajar sehari, 2 hari. Di sini disebutkan 20 hari bukan berarti pembatasan hanya 20 hari, tetapi menandakan memang ada waktu yang mereka lowongkan untuk itu. Tiap hari mereka duduk, kayak kita mungkin sekarang pesantren kilat, mungkin dia datang satu pesantren, dia duduk 20 hari, 2 minggu, seminggu, 1 bulan misalnya. Untuk menekuni atau membahas satu bab tertentu dari bab-bab ilmu agama. Tentu tidak mungkin mempelajari semua agama di dalam 20 hari tersebut. Dan kita bisa fahami dari akhir hadits ini, ternyata memang yang banyak mereka pelajari adalah masalah sholat, yang merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Terbukti Nabi SAW ingatkan mereka tentang masalah sholat yang sudah mereka pelajari selama 20 hari itu. Ini faedah ya, yang keempat dari hadis. Ya. Faedah kelima dari hadis adalah penyebutan tentang masalah sifat Nabi SAW. Beliau rahiman rafiqa. Beliau sangat penyayang. Dan juga beliau sangat lembut pada semua orang. Kita bisa bayangkan kalau orang yang baru datang saja, baru kenal beliau sudah seperti ini sifatnya, bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan para istrinya, anak-anaknya?
Beliau terkenal sangat rahim, penyayang, dan juga rafiq, ya, lembut. Ini cirinya. Kejantanan teman-teman sekalian bagi kaum laki-laki bukan dinilai daripada kerasnya orang, kasarnya misalnya, bukan. Tapi bagaimana dia menunjukkan sikap dewasanya. Dia bisa tegas ya, pada hal-hal tertentu. Nabi SAW tegas di beberapa keadaan seperti pada saat para ummahatil mu'minin menuntut naik nafkah misalnya. Beliau tegas. Tapi di sisi lain beliau penuh dengan kasih sayang. Beliau penuh dengan perhatian, ya. Nah, ini harus diperhatikan, merupakan kewajiban, ya. Maksudnya fasilitas tempat tinggal, transportasi, uang makan dan minum secukupnya yang dia mampu, dan dia berlaku adil di antara para istri ataupun anak-anaknya, maka itu adalah hal kewajiban dan bukan pilihan tentunya, ya. Dan kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Selalulah kasihani, ya, sayangi, ya, siapa yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Dan ini subhanallah satu hal yang luar biasa. Pasti orang kalau menyayangi dia akan disayang. Beda dengan orang kalau membenci, suka mencari kesalahan, maka dia pun akan mendapatkan respon yang sama dari orang-orang yang diajak berbicara. Nah, ini faedah kelima dari hadis, ya, yang kita bisa pelajari. Faedah yang keenam tentang pentingnya seseorang kalau memang merasa rindu dengan keluarganya, istrinya kah, suaminya kah, anaknya kah, orang tuanya kah, maka tidak ada masalah mereka kembali dan berkumpul, ya, dengan keluarganya. Itu dibolehkan dalam agama Islam. Tentu lingkupnya adalah kita bicara secara global. Kalau bicara khusus misalnya opsinya adalah seorang istri tinggal bersama suaminya dan dia rindu sama orang tuanya tapi suaminya belum izinkan. Nah, itu beda. Dia harus taati dulu suaminya di sini, ya. Tapi secara umum kita belajar di sini dari hadis, ya, ini faedah keenam dari hadis. Bagaimana kalau seseorang itu kangen dan rindu sama keluarganya, selama itu punya hubungan. Dan ini tidak ada kemaksiatan, ya, bukan misalnya laki-laki kangen sama sepupu perempuannya, kemudian dia mau kangen-kangenan, mau maksiat, itu tidak masuk dalam bahasan kita. Tapi secara umum, orang rindu dengan orang tuanya, orang tua rindu sama anaknya. Wajar sekali orang tua di kampung sana mengatakan pada kita, nak ibu kangen, nak ayah kangen, tolong datang misalnya, kan gitu. Atau Anda memberikan kesempatan mereka didatangkan di kota yang Anda ada setelah Allah SWT bukakan pintu rezeki buat Anda. Maka itu yang dimaksud di sini, ya. Namun daripada potongan hadis, bagaimana waktu Nabi SAW sudah menanyakan tentang kerabat mereka, kemudian mereka sudah menjelaskan, dan akhirnya Nabi merasa, mereka ini kangen, udah disuruh pulang, gitu kan? Disuruh pulang untuk bertemu dengan kerabat mereka, karena itu alami, ya. Makanya kata Nabi SAW, irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke keluarga-keluarga kalian tadi. Ini faedah yang keenam dari hadis. Faedah yang ketujuh dari hadis adalah ini wasiat Nabi SAW pada saat mereka mau pergi. Fa'akimu fihim. Ya, maksudnya dirikanlah solat di tengah-tengah mereka. Wa'allimuhum, ajarkan mereka agama. Wa'muruhum, dan perintahkan mereka untuk patuh kepada agama ini. Ini wasiat luar biasa ini. Kita masuk wasiat, kita pecahkan yang rincikan. Wasiat yang ketujuh adalah perintah untuk mengerjakan solat. Ingatlah sholat, ya. Misalnya orang tua meninggalkan anaknya di satu lembaga pendidikan, misalnya pesantren. Ingat sholat ya nak, mau safar, ingat sholat ya nak, gitu. Mau pergi pertandingan, misalnya ada seorang atlet, ingat sholat ya nak. Misalnya seorang buta akan bertugas satu negara, ingat sholat ya nak. Wasiatkan selalu masalah sholat itu, ya. Setiap ketemu sama anak-anak di rumah, yang pertama ditanya, sudah sholat belum nak? Sholat nomor satu, ya. Ini yang harus betul-betul kita tekankan agar orang yang sedang kita ajak bicara memahami memang sholat ini penting sekali untuk dijaga. Nah, itu penting. Ini luar biasa. Dan ini tentunya berhubungan dengan masalah sholat di mana kita harus mengetahui sholat itu terkumpul padanya 3 hal kalau Anda mau sempurna pahalanya. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua adalah tepat gerakan dan bacaan, ya. Dan tepat bacaan, dan yang ketiga tepat, ya, gerakan. Ini insya Allah kalau ada maka bisa dikategorikan orang khusyuk dan akan maksimal mendapatkan pahala. Jadi makanya di sini disebutkan Nabi SAW ingatkan, ingat sholat di waktu ini dan waktu itu. Dan kerjakan dengan maksimal sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, ini wasiat Nabi SAW dalam hadis ini. Ini yang ketujuh. Wasiat yang kedelapan adalah perintah agar orang yang sudah belajar mengajarkan apa yang sudah mereka pelajari. Mereka mengajarkan kembali kepada orang lain, ya.
Diajarkan kembali. Jadi sini dikatakan Nabi SAW mengatakan wa'allimuhum. Ajarkan mereka. Ini wasiat yang ke-8 di sini ya. Wasiat yang ke-7 tadi tentang masalah memerintahkan sholat, wasiatkan sholat. Ajarkan mereka. Tapi yang kita ajarkan apa yang sudah kita ketahui ya, supaya betul-betul yang kita sampaikan benar. Ini wasiat yang ke-8. Wasiat yang ke-9, wa'muruhum. Perintahkan mereka. Perintahkan maksudnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau mengajar beda dengan perintah. Kalau mengajar itu berarti kita menyampaikan di depan kita ini, misalnya kita bahas tentang bab haji, ya. Tidak harus kita menyampaikan langsung segera tahun ini kerjakan haji ya. Nah itu dalam mengajar tidak seperti itu. Itu diistilahkan dengan alimuhum. Nah kalau wasiat yang selanjutnya ya, yang ke-9 tentang wamuruhum dan perintahkan mereka, maksudnya di saat kalian lihat waktu ibadah itu sudah tiba, misalnya sudah tiba saat waktu sholat, Anda ingatkan dia langsung, sholat ya, udah azan, nah, gitu. Atasan pada bawahan, orang tua pada anak, teman pada temannya misalnya. Atau misalnya saatnya untuk berperang jihad, pemimpin negara mengatakan, ayo berperang, kita lawan penjajah misalnya. Nah itu kan diperintahkan. Ya. Ini wasiat yang ke-8 di situ ya. Dan ini wasiat yang kelima tadi adalah Nabi SAW rahim, rafiq, penyayang dan kasih sayang. Kemudian wasiat yang ke-6 adalah tentang masalah pentingnya orang juga menyampaikan rasa rindunya pada saat itu sama keluarganya. Kemudian wasiat ke-7 tentang mendirikan sholat, wasiat ke-8 tentang mengajarkan, wasiat ke-9 tentang masalah memerintahkan di saat tiba waktunya. Ya. Kemudian wasiat yang ke-10 tentang pentingnya ada muadzin untuk sholat wajib. Dan azan itu sudah mewakili semua wilayah. Gitu kan? Misalnya Anda di RT ini ada satu masjid sudah azan, Anda sudah boleh sholat. Bahkan pendapat ulama adalah satu kota, gitu kan? Satu kota. Kalau di Jordan itu bahkan menjadi peraturan pemerintah mereka, azan itu hanya masjid jami', kayak kita di Jakarta misalnya Istiqlal. Lalu yang lainnya itu mendengarkan melalui radio. Kalau sudah oke semuanya, sudah selesai azan, maka setiap masjid boleh iqamah, tidak azan lagi gitu. Nah ini contohnya, maksudnya secara umum bahasan dalam fikih, bolehnya satu azan di satu wilayah mewakili wilayah lain. Tapi apakah boleh setiap kecamatan atau setiap masjid azan? Boleh saja. Sebagaimana di Indonesia misalnya kita lakukan, itu semua juga boleh. Tapi pentingnya ada muazzin ini. Dan ini agar memanggil umat Islam dan mengingatkan mereka tibanya waktu sholat. Ya. Wasiat yang terakhir yang ke-11 adalah pentingnya juga memilih imam. Ya. Kalau dalam hadits ini disebutkan, maka karena mereka sebaya semuanya, ya, dan juga mereka terlihat para sahabat ini, Abu Sulaiman, Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu dan teman-temannya, karena mereka sebaya, mereka juga datang belajar sama-sama dari awal sampai selama 20 hari itu, maka Nabi SAW lihat ini orang sama semua nih, umurnya sama, umumnya ya, kemudian ilmunya juga masih sama semuanya, mungkin juga mereka hijrahnya sama, karena dalam hadis ini dikatakan begitu. Kalau orang yang pertama layak jadi imam yang paling bagus bacaannya. Kalau sama bacaannya, maka yang paling paham terhadap sunnah. Kalau sama dengan pemahaman sunnahnya, maka yang paling lebih dulu hijrah. Kalau sama juga hijrahnya, maka yang lebih tua di antara mereka. Jadi Nabi SAW sudah masuk langsung ke masalah lebih tua, karena sepertinya mereka ini, ya, dalam pemahaman Al-Qur'annya dan pemahaman hadisnya, dalam masalah hijrahnya, mereka sepertinya sama semuanya anak-anak muda ini. Maka Nabi SAW langsung mengambil tolok ukur tentang masalah wal yaummakum akbarukum. Jadi harusnya yang lebih tua dialah yang mengimami di antara kalian. Ya, karena mereka ini akan pulang nanti menjadi pengajar di perkampungan mereka. Ini riwayat yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, ini kita bisa tambahkan sebagai faedah terakhir yang ke-12, adalah riwayat Bukhari, wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan solatlah kalian sebagaimana kalian solat, ya, sebagaimana kalian melihat aku solat. Ini penting sekali wasiat Nabi SAW. Artinya semua ibadah saudaraku seiman harus sesuai dengan panduan Nabi alaihi salatu wassalam. Semua ibadah yang tidak mengikuti panduan Nabi SAW maka akan tertolak. Karena beliau diutus oleh Allah SWT memang untuk menyampaikan tata cara ibadah kepada Allah SWT. Beruntunglah orang yang berpegang teguh pada tata cara ibadah Nabi SAW. Dia lakukan maksimal seperti yang Nabi perintahkan, maka dia juga akan maksimal mendapatkan pahalanya. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan lagi sisa hadis dalam bahasan kita.
hadis nomor 718, 719 sampai 720 dan 21 insyaallah. Kita akan coba tuntaskan satu bab ini pada kesempatan pertemuan ini insyaallah. Baik, hadis nomor 718 dalam masalah saling memberikan wasiat dan juga mendoakan, yaitu hadis dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ista'zantu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adhin wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya." Saya meminta izin kepada Nabi SAW, ini kata Umar radhiyallahu anhu, untuk melakukan ibadah umrah. Maka beliau mengizinkan dan bersabda, "Wahai saudaraku, janganlah melupakan kami dalam doamu." Beliau mengucapkan satu kalimat yang lebih membahagiakanku daripada aku memiliki dunia. Dalam riwayat lain, beliau SAW bersabda, "Asyrikna ya ukhayya fi du'aik." Sertakan kami dalam doamu, wahai saudaraku. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau berkata, hadits ini adalah hasan sahih. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kita secara global dulu sebelum masuk faidah tentang pentingnya bagaimana seorang muslim selalu berharap selain dia berdoa, dia juga memohon agar saudara-saudaranya mendoakan. Dan itu hal yang boleh saja kita sampaikan. Apalagi kalau memang dia sedang, saudara kita ini sedang akan mendapatkan kesempatan waktu-waktu mustajab, misalnya kayak mereka akan safar, karena safar termasuk salah satu penyebab doa diterima, ya. Atau mungkin dia sedang berpuasa misalnya, atau mungkin dia sedang sholat malam misalnya, ya, atau dia sedang melakukan ibadah yang lain seperti misalnya hadiri haji di Arafah misalnya. Maka semua itu boleh saja kita mendoakan. Atau secara umum kita bertemu lalu mengatakan, jangan lupa ya doain saya, ikut sertakan saya dalam doa Anda secara khusus ya, sebutin nama saya misalnya. Maka itu dibolehkan dalam agama. Nah, ini globalnya daripada hadis, ya. Baik, kita masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama tentang pentingnya seorang muslim selalu peduli dengan masalah, ya, peduli dengan masalah umroh, ya, dengan masalah umroh. Dia peduli dengan umroh. Bagaimana dia di saat Allah berikan kesempatan dia mengerjakan ibadah umroh. Diambil daripada potongan perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya saya telah, ya, izin, atau saya satu waktu pernah izin kepada Nabi SAW agar melaksanakan ibadah umrah. Dan ibadah umrah ini ibadah yang mulia di saat Allah SWT berikan ada kesempatan. Dan coba raih selalu kesempatan untuk itu, ya. Datang ke Baitullah, kemudian tawaf, sholat di sana, sholat di belakang makam Ibrahim sambil berdoa, kemudian juga Anda sa'i, Anda tahallul. Ini semua bagian daripada yang luar biasa. Dan terlalu banyak keutamaan hadis, keutamaan yang menyebutkan dalam hadis tentang masalah umrah dan haji. Di antaranya al-umrah wal umrati mukaffaratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Antara umrah dengan umrah setelahnya maka akan, ya, membersihkan dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar dihindari, selama dosa-dosa besar dihindari. Jadi ini penting sekali untuk difahami baik-baik tentu teman-teman sekalian. Dan hadis Nabi SAW yang lain, tabi'u, selalu, ya, kerjakan secara berurut, ya, haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan, ya, fa innahuma yanfiyani al-faqra, ya, waz-dzunub, ya, karena keduanya akan menghilangkan, membersihkan kemiskinan dan juga dosa-dosa, gitu kan. Sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari emas, perak dan juga, ya, besi itu sendiri, ya. Jadi memang ibadah ini luar biasa di saat Allah berikan kesempatan, dan selalu optimis bagi Anda yang belum memiliki kesempatan untuk Allah berikan kesempatan mengerjakan ibadah ini. Ini yang pertama. Yang kedua, pentingnya seseorang meminta izin kepada atasannya kalau memang dia memiliki pemimpin, misalnya kayak di sini Umar bin Khattab, selain mertua Nabi SAW juga memang dia tinggal bersama Nabi SAW di Madinah, dan Nabi SAW waktu itu ada. Tidak ada salahnya dia minta izin, pamit lah kalau kita, ya, untuk melakukan perjalanan ibadah. Dan ini boleh, seperti kalau kantor misalnya resmi kita ajukan pengajuan kita untuk apa namanya izin agar kita bisa melakukan ibadah, itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bagi orang yang sedang musafir memperbanyak doa, anjuran untuk memperbanyak doa untuk dirinya sendiri tentunya, dan untuk orang lain, ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pentingnya seseorang untuk menitipkan agar saudaranya yang sedang musafir itu mendoakan dia. Sebagaimana saya bahasakan tadi, kalau sebenarnya ini
ya, orang kalau mau safar dan dia akan melalui tempat dan waktu-waktu yang mustajab, maka dia menitipkan tolong doakan saya juga. Ya. Selanjutnya hadis nomor 719 berbunyi dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salim sebenarnya ini sebagian ulama mengatakan dia tabi'in, tapi saya tidak tahu di sini kenapa dituliskan radhiyallahu anhuma. Jadi mungkin yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, karena ayahnya Abdullah sahabat dan juga Umar adalah sahabat. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul lirajuli idza arada safaran udnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una fayaqul astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada seseorang yang hendak bepergian jauh atau safar, mendekatlah kepadaku hingga aku melepas kepergianmu sebagaimana Rasulullah SAW melepas kepergian kami. Karena beliau pada saat kami mau safar mengucapkan astaudi'ullaha dinak, aku menitipkan ya kepada Allah agamahmu, wa amanatak, dan amanah-amanahmu, wa khawatima amalik, dan penutup amal-amalmu. Ini langsung saya baca, ini hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Saya baca langsung 720 karena mirip hadisnya dari Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuwaddi' al-jaysh qala astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum." Bahwasanya Rasulullah SAW bila ingin melepas pasukan untuk pergi berperang, maka beliau tidak pernah luput mengucapkan astaudi'ullaha dinakum, aku menitipkan kepada Allah agama kalian, wa amanatakum, dan amanah-amanah kalian, wa khawatima amalikum, dan juga penutup-penutup amal kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita, atau secara global dulu ya, tentang pentingnya bagaimana seorang muslim ya mewasiatkan kepada saudaranya ya, dan mendoakan kebaikan pada saat dia mau safar. Tentu ada unsur timbal balik nanti. Orang yang didoakan juga membalas untuk mendoakan kebaikan. Dan itu memang ciri khas seorang muslim. Dimulai dari salam yang sering kita ucapkan satu sama yang lain. Maka ini teman-teman sekalian, pengucapan salam sangat besar manfaatnya. Karena kita kalau bilang assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan pada kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah, ya, maksudnya karunianya, wabarakatuh, dan juga ya keberkahan. Ya, ini selalu kita ucapkan. Ini contohnya, dan doa-doa yang lainnya. Nah, di antaranya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar dan para sahabatnya. Ini doa penting sekali untuk dihafal. Setiap kali kita mau melepaskan saudara kita dalam safar, astaudi'ullaha dinaka, aku menitipkan kepada Allah agamahmu, wa amanataka, dan amanah-amanah yang sedang terpikulkan di pundakmu, wa khawatima amalik, dan juga amal-amal terakhirmu, maksudnya penutupan amal-amalmu. Maknanya adalah semoga saja ya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga agamamu agar tidak berubah. Selalu juga menjaga amanah-amanah yang ada terbangkan di pundakmu agar engkau selalu menjaga amanah tersebut. Dan semoga juga amal-amal baik yang sudah kamu kerjakan terus menemanimu sampai menjelang ajal datang nanti. Dan ini luar biasa. Ya, ini doa, sebenarnya doa seseorang kepada saudaranya akan safar. Dan ini penting sekali. Kalau di lafaz hadis nomor 719, ini kalau individu, seseorang. Astaudi'ullah dinak. Dinaka satu orang. Agamahmu. Aku menitipkan kepada Allah agamamu. K-nya ini adalah damir untuk satu orang. Atau kata pengganti untuk satu orang. Laki-laki, kalau perempuan astaudi'ullah dinaki. Kalau laki-laki dinaka. Kalau berdua dinakuma. Ya, gitu. Kalau rame-rame, nah seperti riwayat 720 ya. Pada saat Nabi SAW ingin melepaskan pasukan, beliau mengatakan astaudi'ullaha dinakum, kum, karena rame-rame ya. Kalau tadi satu, wa amanatak, amanataka laki-laki, amanatiki kalau perempuan. Kalau dua, amanatikuma, kalau rame-rame amanatikum, gitu kan. Kemudian wa khawatima amalik, ini kalau satu orang,
a'malika, ya, khawatim a'malik, dan amal-amal penutupmu. Semoga saja amal-amal nanti yang kau pada saat meninggal, walaupun kau meninggal dalam perjalanan ini, adalah amal-amal baik. Nah, kalau laki-laki khawatim a'malika, pakai ka. Perempuan khawatim a'maliki, ya. Khawatim amaliki, ya. Khawatim amalika kalau laki-laki, ka. Kalau perempuan khawatim amaliki, ya. Pakai ki. Kalau dua orang, amalikuma, amal kalian berdua. Kalau rame-rame, di sini dikatakan di khawatima amalikum, penutup amal-amal kalian. Jadi ini termasuk bagian daripada yang dianjurkan. Saya ulangi kembali tentang masalah pentingnya, faedah pertama dari hadis adalah pentingnya seseorang pada saat dia tahu ada saudaranya mau safar untuk dia doakan. Ya, dia doakan, dan doanya adalah apa yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Yaitu astaudi'allaha dinaka kalau laki-laki, dinaki kalau perempuan, gitu kan. Kemudian kalau dua orang dinakuma, kemudian kalau rame-rame dinakum. Wa amanataka, dan amanah-amanah juga amanatuki. Kalau perempuan jadi ki, kalau dua orang amanatikuma, dan kemudian kalau rame-rame amanatakum, ya. Kemudian wa khawatima amalik atau amalika, ini kalau laki-laki, khawatima amaliki perempuan, khawatima amalikuma kalau dua orang, wa khawatima amalikum kalau rame-rame, ya. Ini doanya. Kemudian yang selanjutnya adalah pentingnya seseorang juga, gitu kan, membalas untuk kebaikan, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini. Tetapi faedah kedua dari hadis adalah pentingnya kita untuk juga membalas tentunya. Misalnya, pada saat sedang safar, kita nanti mendoakan orang yang sudah melepaskan kita tadi dengan doa-doanya yang mulia itu. Hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini, hadis nomor 721, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni uridu safaran fazawwidni." Saya ulangi, fazawwidni, ya. Faqala, "Zawwadakallahu taqwa." Qala zidni. Qala wa ghafara dhanbak. Qala zidni, qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunt. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Anas berkata radhiyallahu anhu, seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini hendak safar, mau berangkat. Maka bekalilah aku." Kata Nabi SAW, "Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan." Maksudnya semoga selama perjalanan semuanya penuh dengan kepatuhan kepada Allah. Lalu orang itu berkata, "Tambahkan lagi untukku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosamu." Di sini sudah masuk dalam masalah doanya. Orang itu mengatakan, "Tambahkan lagi untukku." Maka kata Nabi SAW, "Dan semoga dia Allah memudahkan kebaikan untukmu di mana saja kamu berada." Nah, ini hadis. Secara global, makna hadis adalah bagaimana pentingnya seseorang minta agar didoakan oleh saudaranya. Dalam keadaan dia mukim misalnya, ketemu saja, kita jelaskan, misalnya tolong doain saya, ya. Atau saudara kita ini orang saleh, orang alim, atau misalnya kita tahu dia akan sholat malam, jangan lupa doain saya di sholat malamnya, atau dia lagi safar, mau safar misalnya, ini penting kita berikan wasiat. Tadi kita bahas tentang Nabi Ibrahim AS di awal bab kita, kalau merasa sudah sakit keras mau meninggal, kita wasiatkan agar anak-anak dan cucu kita ini semuanya, mereka tetap dalam ketaatan kepada Allah SWT. Nah, itu penting sekali. Nah, ini secara global daripada makna hadis tentang pentingnya setiap orang di antara kita minta didoakan atau kita mendoakan juga orang lain. Nah, itu bagian daripada syariat Islam, dan jangan pernah berhenti. Doa ini luar biasa dahsyatnya, agar sering kita ucapkan, ya, kata-kata yang baik, dan juga nanti akan bisa menjadi doa baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk orang lain. Baik, kita masuk kepada faedah hadis. Faedah yang pertama adalah pentingnya seseorang, kita masuk dulu kepada kecerdasan Anas radhiyallahu anhu, di mana dia menukil tentang masalah bagaimana awal kisah Nabi SAW bertemu dengan orang ini, dan akhirnya dia pun meminta wasiat, dan Nabi SAW berikan wasiat dan juga mendoakan. Kemudian faedah kedua dari hadis adalah tentang pentingnya seorang muslim kalau dia akan safar, dia datangi orang-orang yang dituakan, orang yang bijaksana, orang saleh, ya. Di sini sahabat ini mau safar, dia datang kepada Nabi SAW. Atau kalau kita mungkin dia datang kepada seorang guru, ya, seorang ustadz, seorang kiai yang dianggap memang Masya Allah orangnya sangat baik dan dekat dengan Allah SWT, lalu minta agar diwasiatkan. Minta agar diwasiatkan. Ini faedah kedua dari hadis.
Faedah ketiga dari hadis, pentingnya saling berwasiat tentang masalah takwa kepada Allah SWT atau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patuh kepada Allah SWT. Ini penting sekali. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Itu selalu kita ingatkan, ya. Dan kalau ada orang yang Allah mudahkan mengingatkan kita dengan kata-kata ini, jangan pernah tersinggung, ya. Ini sangat baik. Ya, bertakwalah kepada Allah akhi, bertakwalah kepada Allah ukhti, takutlah kepada Allah, jangan sampai Anda begini dan begitu. Ya, semua kita ingatkan. Ini penting sekali untuk saling mewasiatkan masalah ini. Kemudian yang keempat faedah dari hadis adalah bolehnya seseorang minta, misalnya dikatakan, kita bilang tolong bekali saya dengan safar ini. Misalnya guru kita atau orang yang kita tuakan tadi mengatakan, semoga Allah misalnya, atau berbekallah dengan ketakwaan, selalulah patuh kepada Allah, jangan buat dosa selama perjalanan. Boleh kita minta tambahan. Atau dia sudah doakan, semoga Allah selamatkan, pergi dan pulang selamat. Kita masih bisa mengatakan, tolong tambahkan doa yang lain lagi. Tidak ada masalah. Selama tidak mengganggu orang itu, kita minta sebagaimana sahabat ini minta. Kemudian, yang kelima faedah dari hadis adalah pentingnya seseorang kalau mendoakan orang lain mendahulukan masalah memohon ampun kepada Allah SWT. Jadi baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah meninggal. Kalau kita ingin doakan orang lain, yang paling bagus kita doakan agar dosa-dosanya dimaafkan. Karena semua sumber permasalahan dalam hidup adalah dosa dan maksiat. Kalau itu sudah dimaafkan maka akan selamatlah orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah wasiat yang keenam tentang masalah doa Nabi SAW, dan ini juga boleh kita ucapkan, semoga Allah mudahkan kebaikan untukmu dimanapun kau berada. Ini bagian doa yang luar biasa. Setelah kita mohonkan ampun buat dia, adalah kita berdoa pada Allah agar dimudahkan urusannya. Dan kalau Allah kabulkan itu, kalau Allah kabulkan, subhanallah, maka secara otomatis nanti kita pun akan ikut serta dalam apa yang dia sedang nikmati dalam bentuk pahala. Misalnya dia berhasil dalam proyeknya, dia berhasil dalam silaturahim keluarganya, dalam menuntut ilmunya misalnya, dalam menagih utangnya, apa saja. Maka kita akan panen pahala karena doa kita termasuk penyebab dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaAllah. Beberapa hadis dari bab 96 tentang masalah berwasiat dan juga mendoakan saudara kita yang akan berpisah dengan kita. Dan kita akan masuk insyaAllah ke depannya bab ke-97, bab istikhara dan musyawarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.